Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Salam sejahtera untuk kita semua, saudari pendengar podcast Emana. Saya syukur pada Tuhan, kita boleh sampai hari ini memasuki kitab Titus. Saudari sekalian, saya dan Saudara Hansen akan membahas mengenai satu ayat ya, Titus 1 ayat 8 yang berkata, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri. Puji Tuhan ya, kita juga boleh ambil satu judul, yaitu hidup bijaksana. Baik, Saudara Hansen, apakah kita boleh mendengarkan kesaksian atau yang bisa Saudara Hansen bagikan agar saudara-saudari juga kita semua dapat memahami dari pembacaan pada hari ini. Terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih untuk pembukaannya, saudara. Kita memasuki surat Paulus kepada Titus, dan kita bersyukur pada Tuhan bahwa dari kitab 1 Timotius, 2 Timotius, dan Titus, kita dapat melihat satu latar belakang di tengah kemerosotan gereja. Rasul Paulus mengingatkan anak-anak rohaninya, Timotius dan Titus, untuk dapat menjadi kesaksian Tuhan. Dan di Titus pasal 1 ini, kita melihat bahwa Rasul Paulus memberikan banyak nasihat mengenai bagaimana seorang beriman, khususnya mereka yang melayani, untuk bisa hidup dengan baik, bijaksana, adil, saleh, dan dapat menguasai diri. Bahkan juga suka memberikan tumpangan. Dalam Titus pasal 1 ayat 8. Saudara-saudari, keperluan kita pada hari ini sebagai orang beriman di tengah situasi yang merosot adalah kita tetap hidup sebagai kesaksian Allah. Dan hal yang menarik di sini adalah kita perlu menjadi orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana adalah orang yang tidak terburu-buru di dalam berbicara. Orang yang bijaksana terlebih dulu menjadi orang yang mendengarkan orang lain. Di dalam setiap pembicaraan kita, tutur kata kita, hendaklah kita menjadi orang yang belajar untuk bijaksana. Kita perlu menjadi orang yang tenang, teduh, tajam dalam pengertian, dan memiliki daya pembeda. Sehingga orang yang datang kepada kita, yang membutuhkan bantuan kita, bisa mendapatkan bantuan rohani. Syukur pada Tuhan, kiranya pada zaman ini, di tengah kemerosotan dan keadaan yang gelap, kekhawatiran hidup, kita boleh menjadi orang-orang yang memiliki kehidupan yang bijaksana. Kita perlu menjadi orang yang terlebih dulu datang kepada Tuhan, dipenuhi dengan Tuhan, sehingga kita bisa datang kepada manusia untuk menjadi berkat bagi mereka. Amin. Baik, terima kasih Hansen untuk kesaksian juga sharingnya. Puji Tuhan ya, jadi saudari kita betul perlu memberikan diri Tuhan, kesempatan pada diri kita lebih banyak ya, sehingga diri kita juga boleh semakin dikurangi, tapi Tuhan semakin ditambahkan, sehingga ya kita semua boleh menjadi orang yang bijaksana, ya tidak lagi berdasarkan diri sendiri. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Apakah dari Saudara Hansen ada lagi? Kalau tidak ada dan masih mau ditambahkan juga boleh. Setelah itu silakan ditutup dalam doa. Sedikit menambahkan dari pembahasan ini, saudara-saudari, bahwa Rasul Paulus mengingatkan kepada Titus supaya dia menasehati
orang-orang yang melayani, dan di sana disebutkan mereka para penatua. Sungguh ini adalah hal yang sangat penting ketika kita membahas mengenai penghidupan gereja, maka perlu adanya teladan dari mereka yang melayani, khususnya para penatua. Kiranya ini juga menjadi satu nasihat buat kita, bahwa ketika kita hidup menjadi teladan bagi orang percaya dalam segala aspek, maka ini akan mendatangkan berkat dan mendatangkan kehidupan yang tertib di dalam kehidupan gereja di mana kita berada. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu atas nasihat yang Tuhan berikan, atas firman Tuhan, agar kami menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang hidup dengan tertib, hidup dengan bijaksana di zaman yang gelap ini. Sehingga kami menjadi teladan bagi orang-orang percaya, sehingga kami menjadi kesaksian yang hidup bagi orang lain. Tuhan berkatilah kehidupan kami di zaman akhir ini. Kami tidak terbawa oleh arus dunia hari ini, melainkan kami menjadi orang yang hidup sesuai dengan perkenan. Terima kasih Tuhan, mulia bagi nama-Mu. Amin. Amin. Terima kasih Johansen atas doanya juga yang telah disampaikan. Juga sekian dari podcast Emana hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap mengasihi Tuhan dan tinggal dalam Tuhan. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus